Kita lanjut ke latihan yang C. Nah, latihan yang C ini akan dikerjakan setelah menonton video pengajaran mengenai teori atom mekanika kuantum. Nah, sambil merefresh dulu, kita ingat-ingat dulu apa yang sudah dipelajari. Nah, teori-teori pendukung teori atom mekanika kuantum itu ada yang pertama Max Planck. Max Planck itu dia mengemukakan apa sih? Nah, Max Planck ini adalah yang pertama kali meneliti mengenai gelombang elektromagnetik. Jadi atas dasar teorinya, teori atom bisa berkembang. Nah, nanti di pembahasan mengenai pembahasan yang dikemukakan oleh Louis de Broglie, teorinya Louis de Broglie, dia mengemukakan teori tentang dualisme elektron. Bahwa elektron itu ternyata memiliki sifat sebagai materi atau benda dan sekaligus sebagai gelombang. Salah nulis, bentar. Dualisme elektron. Nah, jadi elektron ini memenuhi persamaan-persamaan matematika yang berlaku pada benda dan pada gelombang. Nah, jadi teorinya Max Planck bisa dipakai di sini. Yang C berikutnya adalah Heisenberg atau Werner Heisenberg. Nah, dia mengemukakan teori mengenai uncertainty teori atau asas ketidakpastian. Dari sini muncul istilah bahwa elektron itu ternyata ada di ruang 3 dimensi yang kita sebut sebagai orbital dan bukan ada di orbit seperti teorinya Niels Bohr. Jadi ternyata di dalam orbit itu kalau kita lihat lebih dalam lagi ada ruang 3 dimensi yang disebut orbital. Nah, ini muncul karena elektron itu ternyata punya massa dan kecepatan yang sangat beda jauh, jadi masanya ringan banget, kecepatannya tinggi banget. Jadi kita nggak bisa tahu dengan pasti elektron ada di mana. Kita hanya bisa mengira-ngira atau kita bisa memprediksi kemungkinan besar adanya elektron itu di mana. Jadi di situ digunakan istilah orbital. Nah, dari ketiga teori pendukung yang udah ada di atas, kemudian ada yang namanya Erwin Schrödinger. Dia merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan bentuk orbital atau daerah elektron tadi. Nah, dari keempat aturan ini akhirnya disederhanakan, kita bisa menuliskan konfigurasi elektron yang harus mematuhi larangan Pauli atau Pauli exclusion principle. Larangannya itu apa? Larangannya katanya kalau ada elektron, 2 buah elektron nggak mungkin keempat bilangan kuantumnya sama atau empat-empatnya sama, nggak mungkin. Jadi larangan Pauli melarang suatu elektron memiliki bilangan kuantum yang identik dengan elektron yang lain. Nah, bilangan kuantum itu apa? Itu sudah dibahas juga di video mengenai bilangan kuantum. Kemudian ada aturan Hahn atau kaidah Hahn. Kaidah Hahn ini menunjukkan kestabilan orbital elektron yang terisi setengah penuh dan penuh atau penuh. Kestabilan orbital penuh dan setengah penuh. Oke, nah di sini juga kita udah tahu keberadaan elektron itu, ternyata elektron itu kan kita udah tahu dari teori Niels Bohr ada di kulit elektron di tingkat energi tertentu. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam, ternyata di dalam kulit itu ada bagian yang lebih detail, namanya adalah subkulit. Di dalam subkulit itu ada orbital atau biasanya dilambangkan dengan kotak-kotak. Itu melambangkan letak elektronnya di mana. Nah, nanti di dalam orbital elektron itu berotasi. Nah, keberadaan elektron ini nanti dinyatakan dengan bilangan kuantum. Ini bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Kalau belum ngerti nanti diulang lagi videonya atau bertanya ya, ini memang agak kompleks untuk dipahami. Kita pelan-pelan ya. Nah, subkulit elektron itu ternyata ada beberapa tipe. Ada subkulit S. Subkulit S ini asal katanya dari bentuk sphere atau shape.
Jadi bentuknya bola, daerah elektron, kumpulan titik-titik elektron yang kalau digabungkan bentuknya bola. Nah, diagram orbitalnya dia digambarkan dengan satu kotak aja. Ini artinya arah orientasinya itu hanya dianggap satu. Anggap kalau kita punya bola di ruang 3 dimensi, bolanya mau menghadap kemanapun, kita tetap melihatnya satu arah. Jadi disebutnya orientasinya hanya satu. Nah, diagram orbitalnya jadi cuma satu kotak. Makanya bilangan kuantum M-nya itu hanya 0 aja. Nah, kalau subkulit P, dia bisa di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z seperti ini. Karena ada 3 orientasi, jadi digambarkan orbitalnya ada 3. Ini untuk mewakili P yang di sumbu X, P yang di sumbu Z, dan P yang di sumbu Y. Ya ketukar-ketukar nggak apa-apa ya, karena dianggapnya sama tingkat energinya. Makanya nilai bilangan kuantum magnetiknya atau arah orientasinya itu dikasih kode lagi. Angkanya antara -1 sampai +1. Nah, kenapa sih angkanya 1? Karena bilangan kuantum P ini bilangan kuantum azimutnya itu 1. Nah, kalau subkulit S bilangan kuantum azimutnya itu 0. Jadi makanya nilai M-nya juga 0 aja. Nah, kalau subkulit D ini ada 5 kemungkinan posisi. Ada yang di antara sumbu X dan Y, sumbu Y dan Z, sumbu X dan Z, menembus sumbu X dan Y, dan menembus sumbu yang sama. Karena ada 5 kemungkinan, makanya orbitalnya juga digambarkan dengan 5 kotak. Nah, subkulit D ini bilangan kuantum azimutnya diberi nilai 2 atau dikode angkanya 2. Jadi makanya bilangan kuantum M-nya itu dimulai dari angka -2 sampai +2. Nanti kalau makin kompleks, ini ada subkulit F, dia ada 7 kemungkinan. Letaknya ada di 7 kemungkinan dalam bidang ruang. Bilangan kuantumnya itu dikode L-nya sama dengan 3. Jadi bilangan kuantum M-nya kita mulai aja dari -3 sampai +3. Nah, kalau dilihat di sini, dalam pengisian elektron berdasarkan teori mekanika kuantum, ini ada beberapa hal yang jadinya sebenarnya disederhanakan dengan cara pengkodean. Gitu. Nah, untuk lebih ringkasnya kita lihat di sini, ini aturan Aufbau-nya atau aturan membangunnya. Setiap kulit elektron itu punya subkulit. Jadi kulit pertama dia cuma punya satu subkulit jenis S aja, jenis bola aja. Kalau kulit kedua dia punya 2 subkulit, punya jenis shape dan jenis principle yang seperti bola dipilin. Kulit ketiga punya 3 subkulit elektron, dia punya bentuk shape, bentuk principle, dan 2 bentuk principle yang bergabung jadi disebutnya bentuk diffuse. Subkulit keempat dia punya 4 subkulit. Kulit keempat punya 4 subkulit. Kulit kelima sebenarnya nanti tambah banyak lagi, ada subkulit G namanya. Subkulit G ya berarti gabungan subkulit F. Cuman selama ini belum sempat terisi sih karena unsur yang sudah dikenal aja nomor atomnya belum pernah mengisi sampai ke subkulit yang lebih lanjut. Jadi subkulit 5 cuman sampai 5F. Kulit ke-6 juga biasanya cuma terisi sampai subkulit 6D. Kulit ke-7 cuman sampai subkulit 7P yang terikat. Yang terisi elektron, Nah, pengisiannya ini mengikuti aturan Aufbau atau aturan membangun. Jadi kita harus mengisi dulu subkulit 1S sampai penuh, baru boleh lanjut ke 2S. Udah itu baru lanjut ke 2P. Nah, setelah 2P lanjut ke 3S. Setelah 3S nggak ke 4S dulu, tapi ke 3P dulu. Makanya aturannya disebut aturan coret miring. Karena dia bentuknya jadinya seperti ini. Nah, ini urutan pengisiannya harus mengikuti arah panah ini. Jadi kalau di konfigurasi elektron Niels Bohr kan kita ngisi kulit ke-1 sampai penuh. Udah gitu kulit kedua, udah gitu kulit ketiga. Nah, di sini agak lebih detail karena kita harus mengisi dulu subkulit di dalam kulitnya. Jadi 1S dulu, udah gitu 2S, gitu 2P, udah gitu 3S, 3P. Nah, habis 3P 4S dulu baru 3D. Nah, di sini ada yang kebalik emang ya. Setelah 3D kita lanjut ke 4P, kemudian 5S. Nah, dari 5S lanjut lagi ke 4D. Jadi setiap kali udah mentok abis di kiri, salah melingkari, kita harus mulai lagi dari paling luar di
kolom berikutnya. Habis 4D lanjut lagi ngikutin tanda panah 5P, 6S. Nah, habis 6S kita lanjut ke bagian luar lagi ke 4F. 4F, 5D, 6P, 7S, habis 7S keluar lagi 5F, 6D, 7P, dan kalau nanti ada subkulit ke-8 masuk ke 8S dan seterusnya. Nah, konfigurasi elektronnya jadinya seperti apa? Kita diminta melengkapi di sini ya. Kalau kalau helium, kulit elektronnya hanya terisi di subkulit 1S aja. Karena elektronnya memang hanya 2. Nah, setiap subkulit itu bisa diisi sepasang elektron. Setiap orbital. Kenapa? Karena kestabilan penuh dan setengah penuh itu tadi ya. Nah, diisinya dengan arah rotasi searah jarum jam dulu, baru berlawanan arah jarum jam. Kalau ada 3 orbital, kita mengisinya dulu setengah penuh, baru boleh balik lagi dengan spin yang berlawanan. Terus kalau ada 5 orbital kayak begini nggak apa-apa, diisi dulu aja setengah penuh, nah baru nanti sisanya. Nah, kita boleh berhenti dimanapun asal elektronnya udah ditempatkan seluruhnya. Prinsipnya gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal ini nih. Jadi kalau helium kita gambarkan, dia cuma mengisi 1 kulit elektron sekaligus 1 subkulit sekaligus 1 orbital. Kalau lithium berarti dia mengisi subkulit 1S dan 2S. 1S-nya isi 2 elektron, 2S-nya isi 1 elektron. Jadi kita isi urutan spinnya begitu. Nah, kalau neon gimana? Kita kan harus ngisi dulu subkulit 1S, 2S, dan 2P urutannya. Subkulit 1S punya 1 orbital, 2S 1 orbital, 2P dia punya 3 orbital. Nah, isi dulu aja ini karena elektron yang akan ditempatkannya 10, isi dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi subkulit 1S isinya 2, subkulit 2S isinya 2, subkulit 2P isinya 6. Nah, subkulit berikutnya setelah 2P itu 3S. Penulisan konfigurasi elektron untuk Mg jadinya bisa memanfaatkan subkulit yang terisi dari Ne. Jadi ini mewakili 1S2, 2S2, dan 2P6. Lanjutannya langsung. Tadi menurut aturan coret miring, setelah kita beres ke 2P, kita lanjut ke 3S. Jadi langsung aja kita ngisi 3S di sini. 3S isi berapa? 2, karena elektronnya totalnya kan ada 12 yang belum ditempatkan 2. Nah, nanti diagram elektron terluarnya gitu. Kalau sulfur gimana? Berarti kita bisa singkat juga dengan Ne. Ini merupakan singkatan dari subkulit 1S2, 2S2, dan 2P6. Lanjutannya langsung 3S. Nah, subkulit 3S dia punya 1 orbital, subkulit 3P dia punya 3 orbital. Elektron yang bisa ditempatkan di sini berarti bisa 2 di 3S. Nah, sisanya elektron yang belum ditempatkannya tinggal sisa 4. Kita taruh di subkulit 3P. 1, 2, 3, 4. Jadi memang subkulit 3P-nya tidak penuh. Berikutnya kalau AR, ini kita bisa singkat juga dengan konfigurasi Ne. Setelah Ne lanjutannya kan 3S dan 3P. Sisa elektron yang belum ditempatkannya 8. Jadi 2 dan 6. Keadaannya nanti subkulit 3S-nya penuh, 3P-nya juga karena berisi 6. Nah, berikutnya vanadium nomor atomnya 23. Kita bisa menggunakan AR atau argon, konfigurasinya argon untuk menyingkat. Jadi biasanya kita bisa menggunakan konfigurasi elektron gas-gas mulia. Gas mulia itu apa aja sih? Kita bisa gunakan Ne, kita bisa gunakan AR, kita bisa gunakan krypton atau Kr, xenon, dan radon. Masing-masing untuk mewakili 10 elektron, 18 elektron, 36 elektron, 54 elektron, dan 86 elektron. Karena
konfigurasi elektronnya itu selalu full di setiap kulitnya. Nah, nanti setelah Ne lanjutannya kan bisa langsung ke 3S. Setelah AR 4S dan seterusnya ya, nanti langsung habis 4S ya 3D dan nyambung terus. Setelah KR berarti 5S, habis 5S 4D, 5P dan seterusnya. Setelah XE berarti 6S, 4F, 5D, 6P dan seterusnya. Setelah radon berarti 7S, 5F, 6D, 7P dan seterusnya. Jadi kalau mau menuliskan konfigurasi elektron vanadium gampang. AR aja dulu untuk menyingkatnya mewakili 18 elektron, terus lanjut ke 4S dan 3D. Subkulit 4S punya 1 orbital, subkulit 3D punya 5 orbital. Kita harus menempatkan sisa, ini AR kan udah mewakili 18 elektron ya. Sisanya berarti tinggal 5 elektron. Nah, 2 ditaruh di subkulit 4S, sisanya di subkulit 3D. Gitu. Nggak apa-apa memang nggak penuh. Berikutnya kromium kita gunakan penyingkatan lagi, kita pakai bantuan konfigurasi AR untuk mewakili 18 elektron. Nah, setelah AR lanjutannya kan 4S dan 3D. Ini kalau kita gambarkan subkulit 4S dan 3D masing-masing kan orbitalnya 1 dan 5. 4S maksimal bisa diisi 2, 3D maksimal bisa diisi 10. Nah, kita tinggal mengisi lagi, berarti tinggal kurang 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini terjadi penataan ulang karena ternyata subkulit 4S dan 3D ini tingkat energinya ada yang sama. Jadi elektron ini bisa pindah ke situ. Kalau pindah justru malah jadi lebih stabil. Jadi di sini terjadi penataan ulang, satu elektron dari subkulit 4S itu pindah ke subkulit 3D yang masih kosong. Jadi konfigurasinya nanti menata ulang menjadi 4S1, 3D, 5. Nah, ini nggak terjadi pada semua unsur, biasanya hanya terjadi pada unsur-unsur tertentu aja. Yang kalau elektronnya pindah 1, maka konfigurasinya jadi penuh dan setengah penuh. Nah, ini juga hanya terjadi pada elektron blok D. Jadi yang elektron terakhirnya menempati subkulit D. Kalau nggak terjadi. Nah, nanti ini akan terlihat lagi di tembaga, molibdenum, dan argentum atau perak. Nanti dibahas ya. Kita bahas dulu Fe sekarang. Fe nomor atomnya 26, jadi kita gunakan AR untuk mewakili 18 elektron. Kemudian subkulit yang harus diisi laginya 4S. 4S maksimal cuma bisa diisi 2. 3D-nya nanti diisi berapa? Sisanya belum dapat tempat, itu tinggal 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu keadaannya. Nah, ini nggak ada yang ditata ulang, karena kalaupun pindah juga nggak jadi setengah penuh semua atau jadi penuh semua ya. Oke, lanjut. Berikutnya nikel juga bisa kita singkat dengan konfigurasi argon. Kita tinggal menempatkan sisa 10 elektronnya lagi. Berarti gitu ya posisinya. Subkulit 4S-nya penuh, 3D-nya isi 8. Kita berhenti di situ. Kemudian kuprum atau tembaga, jumlah elektronnya 29, sama dengan jumlah protonnya kan ya, sama dengan nomor atomnya. Berarti gitu ya. Nah, kalau kita lihat keadaannya, 4S-nya isi 2, 3D-nya isi 9. Kayak begini. Nah, ini kan sebenarnya kalau satu elektron pindah, alangkah baiknya nanti jadi setengah penuh dan penuh. Nah, ini memang benar terjadi pada tembaga. Dia mengikuti aturan Han, setengah penuh dan penuh. Elektronnya bisa pindah. Kenapa? Karena subkulit 4S dan 3D ternyata berimpit tingkat energinya. Jadi elektronnya bisa pindah. Nah, keadaan seperti ini lebih stabil. Jadi elektronnya memang menata ulang seperti ini. Ini juga terjadi di molibdenum nih. Jumlah elektronnya 42. Kalau kita singkat, kita udah boleh pakai kripton nih di sini. Kripton untuk mewakili 36 elektron. Selanjutnya setelah KR konfigurasinya 5S dan 4D.
Subkulit 5s punya 1 orbital, subkulit 4D punya 5 orbital. Nah, 5s maksimal bisa diisi 2 elektron, 4D-nya bisa diisi sisanya. Ini karena udah 36, berarti kita tinggal kurang 6 elektron lagi ya untuk ditempatkan. Nah, ini juga sama. Untuk unsur-unsur blok D atau yang konfigurasinya berakhir di subkulit D, elektronnya itu ternyata bisa pindah kalau dia mencapai konfigurasi penuh dan setengah penuh. Ini pindah ke situ. Konfigurasi yang baru akan lebih stabil. Gitu. Jadi konfigurasi elektronnya molybdenum begitu. Argentum atau perak juga gitu. Kalau kita tuliskan, kita gunakan kripton untuk menyingkat. Setelah kripton kan lanjutannya 5s dan 4d ya. Subkulit 5s 1 orbital, subkulit 4d 5 orbital. Setelah dikurangi 36 berarti elektron yang masih harus kita tempatkan adalah 11. Keadaannya begini ya, 2 sama 9 berarti elektronnya. Nah, kalau satu elektron dari subkulit 5s pindah ke subkulit 4d, nanti jadi penuh dan setengah penuh. Konfigurasi seperti ini lebih stabil. Jadi terjadi electron rearrangement seperti itu. Jadi konfigurasi elektronnya Ag yang benar ya begitu. Nah, terus kalau Xe nomor atomnya 54 gimana? Kita gunakan Kr aja. Habis Kr 5s 4D 5s bisa diisi 2, berarti udah 38 elektron. Ditambahkan lagi di sini 10 elektron, berarti udah 48 kurang 8 lagi akan menempati subkulit 5P nih. Nah, kalau barium kita bisa gunakan konfigurasi elektronnya Xe untuk menyingkat. Ini mewakili 54 elektron. Karena udah full ini kalau kita gambar 5s-nya full, 4D-nya juga full isi 10. 5P-nya juga full isi 6. Nah, yang udah full gitu bisa dipakai untuk menyingkat. Setelah XL lanjutannya 6S. Nah, Ba ini elektronnya 56. Xe udah mewakili 54, berarti sisanya tinggal 2 aja. Jadi subkulit 6S isinya 2 elektron. Nah, bagaimana kalau lantanium nih, nomor atomnya 57. Kita gunakan penyingkatnya Xe. Habis Xe kan 6S. 6S itu maksimal bisa diisi 2. Berarti kita masih harus menempatkan lagi 1 elektron. Nah, setelah 6S urutannya itu kan sebenarnya harusnya 4F dulu ya. Yang punya 7 orbital, baru ke 5D aturan coret miringnya. Nah, ternyata elektron berikutnya itu nggak ditempatkan di 4F dulu, ternyata menempati subkulit 5D dulu. Kenapa? Karena nanti di sini mulai urutan ke 58 dan seterusnya itu ada unsur-unsur kelompok lantanida atau yang mirip dengan lantanium. Nah, nanti itu akan mengisi subkulit F-nya. Jadi khusus kalau untuk subkulit 6S yang sudah penuh, kita harus ngisi dulu subkulit 5D, baru balik lagi ke subkulit 4F. Jadi 4F-nya kita kosongin aja kayak begitu. Nah, kalau ini europium nomor atomnya 63 gimana? Sama, kita gunakan Xe dulu. 6S-nya diisi dulu. Jadi 6S-nya isi 2. Itu subkulit 4F-nya kita tinggalin dulu. Kita isi dulu subkulit 5D. Diisi dulu berapa? 1 aja cukup. Nah, nanti ini semua akan terjawab di pelajaran tabel periodik unsur ya. Kenapa harus seperti ini? Sementara kita pelajari dulu aja seperti ini. Setelah subkulit 6S, kita isi dulu 5D. Nah, baru sisanya kita balik ke subkulit 4F. Ini kalau kita hitung elektron yang udah dapat tempat itu 54 tambah 2 tambah 1. Berarti baru 57.
Nah, elektron ke 58, 59, 60, 61, 62, 63 ada di situ, ada di subkulit 4F. Jadi di subkulit 4F ada 6 elektron. Sekarang kita lanjut Rn. Rn ini radon, radon ini nomor atomnya 86. Kita gunakan bantuan Xe. Setelah Xe kan urutannya subkulit 6s, 4F yang gak boleh kita isi dulu. Udah itu 5D-nya kita isi dulu. Setelah 5D diisi baru kita balik ngisi dulu 4F. Ternyata 4F-nya diisi full. 4F itu kan subkulit F punya 7 orbital, berarti fullnya bisa kita isi 14. Nah, ini masih lanjut lagi nih, jumlah elektronnya masih kurang. Jadi subkulit 5D-nya kita tambahin lagi, kita isi lagi ke sini. Ternyata udah diisi full juga masih kurang nih. Nah, kita lanjut ke 6P berarti. Nah, untuk 86 elektron keadaannya begitu ya. Oh sorry, kok 8 sih? 6 ini. Maaf. Gitu. Nah, konfigurasi ini juga penuh nih. 6S-nya penuh, isi 2 elektron. 4F-nya full juga, isi 14. 5D-nya full. 6P-nya juga full. Jadi ini bisa dipakai juga untuk menyingkat. Jadi Rn bisa kita gunakan untuk menyingkat 86 elektron. Nah, habis Rn lanjutannya apa? Lihat lagi aturan coret miring. Setelah Rn, urutan berikutnya adalah subkulit 7S. Setelah 7S, 5F, 6D, dan seterusnya. Nah, ini kan belum tentu keisi semua ya. Kita isi aja dulu 7S-nya isi 2. Nah, kalau udah ketemu subkulit F, seperti yang tadi kita harus isi dulu subkulit D-nya. Jadi ini hanya terjadi setelah 6S dan setelah 7S ya. 7S-nya diisi dulu. 5F-nya dikosongin. 6D-nya diisi 1. Jadi 86, 87, 88, 89 cukup gitu. 5F-nya kosong. Nanti kalau udah nomor atom 92 baru kita isi subkulit 5F-nya. Jadi 7S-nya diisi 2. Subkulit 5F-nya dikosongin dulu. 6D-nya diisi dulu 1. Ini berarti udah mewakili 89 elektron. Terus baru elektron ke 90, 91, 92 menempati subkulit 5F. Gitu. Nah, sekarang kalau ion gimana? Kalau ion positif, kita biasanya mengurangi atau melepaskan elektron dari subkulit yang terluar, yang jumlah orbitalnya lebih sedikit. Jadi Na itu kan tadinya ada subkulit 3S-nya ya, kalau kita belum melepaskan 1 elektron. Kalau Na-nya jadi plus 1, berarti lepas 1 elektron, ini hilang. Gitu aluminium juga. Aluminium konfigurasi elektronnya kan 1S2, 2S2, 2P6. Atau disingkat Ne boleh. Setelah ini 3S2 dan 3P1. Karena kita akan melepaskan 3 elektron dari sini. Kita lepas dulu dari subkulit yang jumlah orbitalnya paling sedikit. Jadi kita lepas dulu elektron dari 3S 2 buah, kemudian dari 3P. Sebaliknya kalau anion atau ion negatif ini kan artinya kita menambahkan elektron. Jadi dari konfigurasi elektronnya sulfur yang tadinya seperti ini, kita tambahkan 2 elektron. Nah, ditambahkannya kemana? Ini keadaan subkulit 3S dan 3P-nya kalau digambar seperti ini. 3P-nya isi 4 elektron. Kalau kita mau nambahin 2 elektron, itu masih bisa tuh di subkulit 3P. Yang M-nya 0 dan M-nya plus 1 di situ. Nah, jadi konfigurasi elektronnya cuma tinggal kita tambahkan aja 2 elektron di sini. Jadi 6. Lanjut, berikutnya kromium nomor atomnya 24. Konfigurasi elektronnya kita singkat aja ya, jadi Ar, 4S2, 3D4. Nah, ini kan terjadi penataan ulang ya, tadi udah dibahas. Supaya jadi setengah penuh semua, jadi begitu. Jadi keadaannya subkulit 4S-nya isi 1 elektron, 3D-nya isi 5 elektron. Nah, kalau kita
akan melepaskan 3 elektron atau membentuk konfigurasi elektron positif 3, kita lepaskan 3 elektron nih. Nah, dilepaskannya harus dari subkulit yang jumlah orbitalnya paling dikit dulu. Jadi dari sini dulu nih. 1, 2, 3. Jadi nanti konfigurasi elektronnya berubah menjadi 4s-nya kosong. Kalau kosong biasanya nggak usah ditulis. Nah, 3D-nya tinggal tersisa 3 elektron. Kalau Zn plus gimana? Kita gambar dulu aja konfigurasi elektronnya Zn. Elektronnya jumlahnya 30. Jadi gini ya. Full semuanya. Orbital S dan D yang terakhirnya. Nah, kita akan melepaskan 1 elektron. Ini kalau digambarkan gini subkulit 3s dan 4D-nya. Sorry, 4s dan 3D-nya kebalik. Keadaannya gitu. Nah, kita akan lepasin 1 elektron. Lepasinnya dari yang mana dulu? Dari yang orbitalnya paling dikit dulu. Jadi dari sini dulu. Nih, kita lepas 1. Jadi nanti jumlah elektron di subkulit 4s-nya aja yang berubah. Jadi tinggal 1. 3D-nya nggak diganggu. Nah, ini alasannya kenapa? Karena kalau kita melepaskan elektron, kita kan harus mengatur lagi posisi elektron-elektron yang ada di subkulit yang sama ya. Akan lebih mudah melepaskan elektron dari subkulit yang orbitalnya cuma 1 daripada dari sini. Di situ nanti akan ada 9 elektron lagi yang harus kita atur posisinya. Itu akan lebih susah. Next, ini ada mangan. Mangannya kita akan bentuk muatannya 2+. Kita tuliskan dulu konfigurasi elektron mangan dalam keadaan netral. AR mewakili 18 elektron tambah 2, berarti 20 elektron tambah lagi 5 ya. Jadi keadaan awalnya begini, 4s-nya berisi 2 elektron, subkulit 4s-nya, subkulit 3D-nya isi 5 elektron. Terus kita mau melepas berapa elektron nih di sini? Mn-nya muatannya 2+, jadi kita lepas 2. Ingat, kalau kita mau melepas elektron, kita harus mulai dari orbital yang subkulit yang jumlah orbitalnya lebih sedikit. Jadi kita lepaskan elektron dari 4s gitu. Jadi konfigurasi elektronnya 4s-nya jadi 0, 3D-nya jadi 5. Nah, subkulit-subkulit yang kosong ini biasanya nggak perlu ditulis. Jadi langsung aja AR 3D5. Ini juga kan tadi 4s-nya kosong, jadi kita hapus aja, nggak usah ditulis gitu. Oke, tadi saya juga udah menyebut ada yang namanya bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini identitas elektron nih. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit elektronnya. Lambangnya N. Nilainya mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit, jenis subkulit apa? Ada subkulit S, P, D, dan F. Lambangnya L. Nah, subkulit S itu lambangnya L-nya 0. Kalau subkulit P lambang L-nya 1. Subkulit D lambangnya L-nya 2 dan seterusnya. Kalau F L-nya 3. Berikutnya bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orientasi elektron atau arah elektronnya ada di mana dalam bidang ruang. Nah, untuk subkulit S karena dia punya satu aja orbital, jadi subkulit S itu hanya punya satu nilai M. Bilangan kuantum magnetiknya 0 aja. Kalau subkulit P dia punya nilai M dari -1 sampai +1. Menyesuaikan dari L-nya atau bilangan kuantum azimutnya. Kalau subkulit D, dia nilai L-nya 2, jadi M-nya bilangan kuantum magnetiknya dari -2 sampai +2. Sedangkan bilangan kuantum spin, dia hanya mewakili arah panah ke atas, itu artinya elektron yang berputar atau berotasi searah jarum jam dan elektron yang berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini berikutnya kita diminta menuliskan bilangan kuantum elektron terakhir dari suatu atom. Kenapa sih selalu elektron terakhir? Karena elektron terakhir nanti yang akan berpengaruh ke perilaku elektron waktu suatu atom berinteraksi dengan atom yang lain. Minum dulu, haus ngomong terus.
Oke, kita lihat di sini Na konfigurasi elektronnya kan terakhir 3s1. Elektron yang satu buah ini ada di kulit ketiga. Kita lihat dari sini. Dia ada di subkulit S. Subkulit S itu nilai L-nya 0. Kemudian dia ada di bilangan kuantum magnetik atau orientasi yang mana? Karena subkulit S cuma ada satu orbitalnya, M-nya pasti 0 aja. Nah, arah panahnya elektronnya kebetulan arah ke panah ke atas itu memang harus diisi duluan arah panah ke atas dulu. Jadi spinnya +1. Kalau Mg gimana nih? Kita singkat juga aja pakai Ne, habis Ne kan 3s2. Nah, kalau kita gambar keadaannya begini. Elektron terakhirnya itu adalah, saya kasih warna merah, itu. Nah, dia ada di kulit ketiga. Elektron yang merah itu ada di kulit ketiga, jadi N-nya 3. Dia ada di subkulit S, jadi L-nya 0. Dia ada di bilangan kuantum magnetik 0 juga karena hanya punya satu orbital ya subkulit 3s, jadi M-nya 0 juga. Nah, arah panahnya ke bawah, jadi dia bilangan kuantum spinnya -1/2. Nah, berikutnya kalau kalsium nih, nomor atomnya 20, kita gunakan penyingkatnya. Kalau nomor atom 20, kita pakai argon aja ya. Mewakili 18 elektron, setelah ini 4s, 4s-nya berarti terisi penuh. Saya gambarin yang terakhirnya aja, 4s-nya aja. Elektron yang terakhir berarti elektron yang saya ganti warnanya jadi merah. Elektron tersebut ada di kulit keempat, berarti N-nya 4. Ada di subkulit S, berarti L-nya 0. Ada di orbital yang itu dengan nilai M atau bilangan kuantum magnetiknya 0. Arah panahnya ke bawah, berarti dia spinnya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, berikutnya di sini ada unsur titanium, elektron terakhirnya itu udah dikasih warna merah. Elektronnya konfigurasinya 4s2 3d2 gitu. Nah, elektron yang warna merah itu dia ada di kulit keberapa? Nah, dia kan ada di sini sebenarnya ya. Jadi nilai N-nya ini N, L, M, S. Saya tulisin lagi biar kelihatan untuk sisanya yang ke bawah ya. Ada di kulit ketiga, kemudian subkulit D. Subkulit D berarti nilai L-nya 2. Ingat nilai L itu untuk subkulit S 0, untuk P1, untuk subkulit D nilai L-nya 2. Nah, M-nya berapa? Dia ada di kotak yang sebelah situ ya. Berarti nilai M-nya kita runut dulu. Nilai M itu kan dari -2 sampai -1 untuk subkulit D. Nah, dia kebetulan ada di M yang sama dengan -1. Jadi dituliskan di situ M-nya -1. Arah spinnya ke atas, jadi +1/2. Oke, ini saya hapus biar nggak menuhin tempat buat yang ditulis di bawah ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya Zn nih, soal berikutnya. Kita pakai AR aja untuk menyingkat 18 buah elektron. Sisanya berarti begitu. Subkulit 4s isi 2 elektron. Subkulit 3D-nya isi 10 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ke-10-nya saya kasih warna lain supaya kelihatan. Elektron terakhir itu yang akan kita tentukan letaknya di mana menggunakan bilangan kuantum. Nah, elektron yang warna merah itu ada di subkulit 3D. Ada di kulit ketiga, berarti bilangan kuantum N-nya 3. Ada di subkulit D, berarti nilai L-nya 2. Selalu kalau subkulit D, L-nya 2. Nah, bilangan kuantum M-nya ada di mana? Nah, kita lihat dia ada di orbital yang mana. Ini orbital D. Orbital D nilai M-nya itu berkisar antara -2 sampai +2. Kebetulan si merah itu ada di M yang sama dengan +2. Ada di orbital paling ujung kanan. Spinnya ke bawah jadi -1/2. Next. Ini ada konfigurasi elektron untuk Br. Ini udah dikasih tahu elektron yang terakhir ditempatkannya itu yang dilingkari. Dia ada di subkulit 5P. Ini kan sebenarnya kalau digambarkan subkulit 5S, 4D, dan 5P ini ya. Dia ada di subkulit 5P berarti kulit kelima
bilangan kuantum L-nya atau azimutnya 1, karena dia jenis subkulit P, L-nya pasti 1. Nah, M-nya berapa? Subkulit P itu punya 3 nilai M. Kebetulan elektron yang warna merah itu ada di tengah-tengah. Nah, itu orbital yang M-nya 0, spinnya ke bawah. Jadi gitu. Nah, sekarang kita coba indium nih, nomor atomnya 49. Konfigurasi elektronnya kita mulai dengan Kr aja untuk mewakili 36 elektron. Setelah ini 5s, 4d, dan 5p. Ini berarti 36, 37, 38, 48, 49 gitu ya. Subkulit 5s-nya isi 2 elektron. 4d-nya full isi 10 elektron. Elektron terakhirnya itu ada di subkulit 5p. 5p-nya hanya terisi 1 elektron. Saya kasih warna merah, itu adalah elektron yang terakhirnya. Nah, elektron yang terakhir ada di kulit kelima. Subkulit P, berarti L-nya 1. Ada di orbital paling kiri, berarti nilai M-nya -1. Arah panahnya ke atas, jadi spinnya plus setengah. Sekarang kita coba lantanium. Lantanium kan urutannya gitu ya, 6s dulu diisi baru 5d. Jadi elektron terakhirnya itu yang ada di 5d. Dia ada di kulit kelima, subkulit D, berarti L-nya 2. Ada di orbital paling kiri dari orbital D. Ini kan kalau kita kodein berarti dari -2 sampai +2 ya. Dia berarti -2 M-nya. Spinnya ke atas, jadi plus setengah. Kemudian Nd, unsur nomor 60, nomor atom 60. Elektron terakhirnya ada di sini. Ada di subkulit 4F. Yang paling 4F-nya letaknya di orbital dengan bilangan kuantum N-1 ya. Nah, jadi dia ada di kulit keempat, orbital F, subkulit F, nilai L-nya berarti 3. Orbital ketiga dari kiri, berarti M-nya -1. Arah panahnya ke atas, jadi spinnya plus setengah. Nah, ini saya hapus dulu biar nggak ngalangin yang bawah. Sekarang ini unsur aktinium. Elektron terakhirnya ada di 6d1. Karena kalau digambar gini nih, 7s-nya isi 2. 4f-nya kan dikosongin dulu aturannya gitu. Untuk unsur transisi dalam. Ini belum masuk sih ya. Ini baru unsur aktiniumnya. 6d-nya isi 1. Elektron terakhirnya ada di subkulit 6d. Kulit ke-6, subkulit D, berarti nilai L-nya 2. Dia ada di orbital paling ujung kiri, M-nya -2. Kan kalau diurut gitu ya, M-nya dari -2 sampai +2. Spinnya plus setengah. Nah, kalau AM, Amerikanium, ini ada di elektronnya ada di elektron terakhirnya ada di subkulit 5F. Kalau kita gambar, subkulit 7S-nya isi 2, 5F-nya isi 6, tapi kan kita ngisinya ke 6D dulu. 6D-nya diisi 1, nah baru 5F-nya diisi 6, 1, 2, 3, 4, 5. Terakhirnya saya kasih warna beda. Itu. Elektron terakhir itu ada di kulit kelima, subkulit F. Jadi bilangan kuantum utamanya 5, bilangan kuantum azimutnya 3 karena subkulit F. Nah, subkulit F nilai bilangan kuantum M-nya itu mulai dari 3, -3 sampai +3. Nah, dia kebetulan ada di M sama dengan +2. Arah spinnya searah jarum jam, panahnya ke atas, jadi plus setengah nilai bilangan kuantum spinnya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Ini agak panjang videonya. Kita akan kerjakan ini memang dalam 2 pertemuan.